Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bawakan renungan dengan judul Natal dan Kecemasan Hidup. Saudaraku, dalam Matius 1 ayat 18-25, di situ diceritakan kisah Yusuf. Yusuf itu seorang pria yang baik-baik. Dia bukan pria yang hidupnya sembarangan, dia pria baik-baik. Ini si Om Yusuf atau Bro Yusuf ini. Dia pekerja keras dan dia punya hati yang tulus. Itu gambaran tentang Yusuf yang diceritakan di Matius pasal 1 ayat 18-25. Yusuf itu lagi bertunangan sama Maria, perempuan yang dia sayangi banget, ya. Mereka udah punya rencana besar untuk menikah dan bangun keluarga yang bahagia. Tetapi tiba-tiba ada kabar mengejutkan datang. Yusuf mendengar atau tahu ternyata Maria itu hamil, saudaraku. Saudara bisa bayangi kan gimana perasaan Yusuf? Pasti campur aduk sekali. Dia bingung banget, dia kecewa, bahkan mungkin juga marah, penuh dengan kecemasan. Kita mau bicara soal Natal dan kecemasan ini. Dan kita melihat ternyata Om Yusuf, Bro Yusuf ini, Pak Yusuf ini ternyata juga mengalami kecemasan di dalam batinnya, saudaraku. Dia bingung, dia kecewa, dan dia marah juga mungkin. Dia tahu anak itu bukan dari dia. Loh, gua nggak investasi nih. Saya nggak investasi di situ. Tapi kok saya yang disuruh tanggung jawab, kira-kira kayak gitu ya. Dia tahu anak itu bukan dari dia, bukan dari benihnya dia, tapi dia karena dia pria baik-baik, dia nggak mau mempermalukan tunangannya si Maria ini. Jadi Yusuf mulai berpikir untuk membatalkan pertunangan itu dan secara diam-diam. Dia mau membatalkannya secara diam-diam. Nah, pas Yusuf lagi galau berat, saudaraku, lagi cemas berat, ya, Tuhan gak tinggal diam. Lewat mimpi, malaikat Tuhan datang dan bilang sama Yusuf, Yusuf, bangun. Kira-kira gitu ya. Jangan takut buat ambil Maria jadi istrimu, sebab anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudaraku, Natal itu adalah momen spesial untuk kita. Tetapi di balik gemerlap lampu pohon Natal dan kado-kado serta mungkin kesibukan cookies, buat kue gitu ya, atau berkunjung, bertamu, silaturahmi, semua kesibukan Natal itu justru kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kondisi hati kita. Seringkali hati kita justru lagi ribet banget sama masalah hidup dan ada banyak kecemasan yang timbul di dalam hati kita. Ada yang pusing mikirin masa depan, gimana tahun depan ya, Natal akhir tahun depan gimana saya gitu ya. Ada yang sibuk mikirin masalah keluarga ya, kalau bertambah tahun ini bertambah banyak masalah, atau bahkan bingung dengan diri sendiri. Nih gue nih mau jadi apa, mau kemana gitu ya. Nah, kita dikasih tahu sama firman Tuhan melalui renungan ini bahwa kita nggak sendirian, saudaraku. Si Pak Yusuf ini, tunangannya Maria, juga ngalamin kecemasan besar waktu Maria itu hamil. Padahal mereka belum nikah. Gimana nggak panik coba kalau saudara jadi Yusuf gitu kan? Nah, di tengah semua kebingungan, kecemasan yang Yusuf alami, malaikat datang dan bilang dengan dia, jangan takut Yusuf, jangan takut. Ya. Yusuf itu dikasih tahu bahwa ini bagian dari rencana besar Tuhan. Dan nama anak itu seperti lagu tadi, Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tuhan kasih pesan penting banget lewat cerita ini bahwa firman Tuhan mau bilang, hey, kamu semua itu gak sendirian. Aku ada bareng kamu. Tuhan mau bilang, aku ada bersama dengan kamu. Aku
mau menjalani semua bersama-sama dengan kamu, melewati semua kecemasan dan menghalaukan semua kekhawatiran itu. Saudaraku, hati yang penuh cemas itu sering muncul kalau kita lupa siapa yang ada bersama dengan kita, siapa yang jalan bareng kita. Itu yang membuat kita cemas sebenarnya. Natal ini bukti nyata bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia Allah Immanuel, harusnya kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, sebab Dia Allah yang pasti menyertai kita. Mari kita lepasin semua ketakutan, semua kecemasan, kekhawatiran kita, dan biarlah hari ini kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan udah kasih pesan, aku menyertai kamu, aku Allah Immanuel, dan itu lebih kuat dari apapun, saudaraku. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Saudaraku, Natal bukan sekedar perayaan, tetapi momen untuk kita ingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah Immanuel. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Dia itu tabernakel. Dia Allah yang berdiam di antara kita, seperti kemah suci yang ada di tengah umat Israel, seperti bait suci yang ada di tengah bangsa Israel. Demikianlah Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa Dia menyertai kita. Jadi mari hari ini kita mengingat bahwa Tuhan itu Immanuel yang menyertai kita. Hari ini kita coba ngobrol, kita coba ngomong sama Tuhan, kita coba berseru sama Tuhan, bilang sama Dia apa yang bikin kita takut, apa yang bikin kita khawatir, apa yang bikin kita cemas. Kita berseru kepada Dia, saudaraku, sebab hanya Dia kekuatan kita. Dia nggak cuma dengar pastinya, tapi Dia siap untuk nemanin kita jalani semuanya. Dan itu sama seperti Yusuf dalam kisah Yusuf dan Maria itu, dengan segala kecemasannya Tuhan menyertai dia, maka seperti Yusuf disertai Tuhan, kita juga pasti disertai Tuhan melewati segala kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan hidup kita hari ini. Kita juga pasti bisa, saudara. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan Natal dan kecemasan. Seperti Yusuf yang cemas tapi kemudian dikuatkan karena Tuhan menyertai dia, demikianlah kita harusnya dikuatkan atau harusnya kuat karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku.